Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa rabi'uha, dan yang keempat dari rukun Islam, rukun iman ya. Wa rabi'uha, dan yang keempat dari rukun iman, antu'mina, hendaknya kamu beriman, yakni kamu percaya birusulihi, terhadap rasul-rasulnya Allah. Wahum, dan mereka afdalu ibadillahi, adalah seutama-utamanya hamba-hamba Allah. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa kullan, dan kepada masing-masing rasul, faddalna, kami telah berikan karunia, kami angkat derajatnya, 'alal 'alamina, atas seluruh alam. Bi an ta'taqida, dengan bahwasanya kamu berkeyakinan, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala, arsala, telah mengutus, lil khalqi, kepada makhluknya, yakni makhluk manusia, rusulan, beberapa rasul. Kalau rusul itu jamak dari kata rasulun. Rasulun seorang rasul, rusulun rasul-rasul. Allah telah mengutus para rasul, rijalan, dari golongan kaum laki-laki. Jadi nggak ada rasul perempuan. Rasul nabi perempuan nggak ada. Rasul nabi itu laki-laki. La ya'lamu, tiada yang mengetahui, adadahum, jumlah mereka, illallahu, kecuali Allah. Awaluhum, permulaan dari mereka, yang mula-mula Allah angkat menjadi rasul, bijasadihi, dengan jasadnya, Adamu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Makhluk pertama, manusia pertama yang dicipta oleh Allah, diciptakannya tidak di bumi, tapi diciptakannya di langit. Materinya adalah unsur tanah dari seluruh penjuru bumi. Unsur tanah dari seluruh penjuru bumi diambil oleh malaikat, segenggam, dijadiin satu. Tadinya tanah kering, lalu dikasih air, maka menjadi tanah liat. Ketika sudah jadi tanah liat, dibentuklah menjadi Nabi Adam alaihissalam. Maka manusia itu dicipta dari min solsolin min hama'im masnun. Baru generasi berikutnya itu diciptakan dari saripati tanah. Kalau Nabi Adam diciptakan langsung dari tanah, anak keturunan Nabi Adam itu min maniyin yumna, dari air mani. Air mani itu asalnya dari saripati tanah. Tanah ditanemin tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhannya dipetik, kemudian dimasak, ada yang jadi sayuran, ada yang jadi makanan pokok, yaitu nasi dari beras. Ada pula yang makanan pokoknya kedelai, ada yang makanan pokoknya jagung, ada yang makanan pokoknya gandum. Dimakan, diserap oleh tubuh, lalu kemudian sebagiannya disimpan oleh Allah, yaitu bagi kaum laki-laki ditempatkan di tulang sulbi. Bagi perempuan disimpannya di
taraib, ya, dua rongga dada, ya. Orang laki-laki disimpannya di tulang sulbi, orang perempuan disimpannya di at-taraib, di rongga dada. Maka konsletnya lebih cepat laki-laki daripada perempuan, karena airnya dekat sama kemaluan, ya. Tulang sulbi kan pangkal, ya, pangkal paha, tulang belakang, ya, tulang ekor, ya. Jadi sama kemaluan lebih dekat, makanya lebih cepat konslet orang laki-laki daripada orang perempuan. Nah, dari situ bercampur, kemudian disimpan dalam rahim, berproses dari air menjadi gumpalan darah menjadi daging, daging kemudian diciptakan tulang belulang, tulang belulangnya diseliputi, dibalut dengan daging dan kulit, lalu dipasang kabelnya, urat-urat saraf, begitu sempurna 9 bulan 10 hari keluar. Nah, itu proses berikutnya. Tapi proses awalnya min Adam. Maka kata Rasulullah, ayyuhan nas kullukum min Adam, sekalian manusia, tiap-tiap kalian itu berangkat dari Nabi Adam. Khalaqahu min turab, Nabi Adam dicipta dari tanah. Maka la li arabiyyin wa la li ajamiyyin illa bittaqwa. Nggak ada beda orang Arab sama orang Jawa, orang Jawa sama orang luar Jawa, orang Indonesia sama orang luar Indonesia. Nggak ada beda. Yang membedakan adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh tertipu oleh casingnya. Ya, mau hidungnya mancung kalau dia itu alim, ya, hidungnya mancung, hidungnya pesek, ya, mau hitam mau putih, kalau dia itu alim, ada ilmunya, boleh kita ngaji, boleh kita belajar. Tapi kalau hidungnya doang yang mancung tapi nggak ada ilmunya, ya, atau hidungnya pesek nggak ada ilmunya, ya, kalau ngajarin nama kita, apa yang mau dipelajarin kalau tidak ada ilmunya? Jadi mula-mula manusia adalah Nabi Adam. Maka Nabi Adam adalah Rasul yang pertama. Wa khatimuhum, dan terakhirnya mereka, terakhirnya para Rasul. Wa afdaluhum, dan yang paling utama di antara mereka, Sayyiduna Muhammadun, adalah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi permulaannya Nabi Adam, terakhirnya Nabi Muhammad. Itu fil wujud, ya, dalam wujud atau dalam bentuk ciptaan. Tapi dalam keterangan hadis, ya, dikatakan ana awwalu khalqin, ya, fil wujudi wa akhiruhum fil ba'si. Kata Rasulullah, aku adalah makhluk manusia yang mula-mula dicipta oleh Allah dalam wujud, yaitu wujud Nuru Muhammadin, ya, cahaya Nabi Muhammad, dan terakhir yang diutus oleh Allah. Maka disebutnya adalah khairul anbiya wal mursalin, ya, sebaik-baik para nabi dan para rasul. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, ya. Ya Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Wahai Muhammad, seandainya aku tidak menciptakan engkau, maka aku tidak akan menciptakan alam dan isinya. Berarti alam dan isinya dicipta oleh Allah,
sebab Allah menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min nasli Adam alaihi salam, dan tiap-tiap mereka adalah dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jangankan para nabi dan para rasul, kita umat manusia yang hidup zaman ini kalau diruntut ya, kita juga akan sampai kepada Nabi Adam ya. Haji Dede bin bapaknya, bapaknya bin kakeknya, kakeknya bin buyutnya, buyutnya bin canggahnya, canggahnya bin warengnya, warengnya bin cublek siwurnya, cublek siwurnya bin debok bosoknya, debok bosoknya bin apa lagi dah tuh ya, itu nanti nyambung sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kita bersyukur, alhamdulillah kita masih keturunan Nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bukan keturunan monyet seperti yang disampaikan oleh siapa itu Darwin ya, teori Darwin ya, teori evolusi manusia. Kulluhum min Adam. Wa annahum, dan bahwasanya mereka yakni para rasul, shadiquna shadiquna, benar ya. Siddiq bisa diartikan benar, bisa pula diartikan jujur ya. Mereka itu jujur fi jami'i aqwalihim, atas seluruh ucapannya. Fi jami'i aqwalihim, atas seluruh tutur katanya. Wa fi da'war risalati, dan atas menyampaikannya risalah, menyampaikannya ajaran Allah. Wa fima, dan dari apa-apa ballaghuhu, yang mereka sampaikan anillahi ta'ala, seluruhnya adalah dari Allah ta'ala. Jadi para rasul itu mereka ya, utusan Allah, orang yang dipilih oleh Allah, diutus untuk membimbing umat ya. Rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah untuk membimbing umat. Maka para rasul itu tidak ada yang dusta, ucapannya selalu benar. Karena itu sifat wajib yang ada dalam diri rasul namanya siddiq ya. Siddiq, jujur. Lawannya kidib, dusta, bohong. Nggak ada rasul yang bohong ya. Ya, karena itu kalau kita ingin mengambil sifat-sifat rasul, kita jangan bohong, kita harus jujur, karena itu sifat rasul. Selalu menyampaikan risalah yang datang dari Allah. Wa fil kalamil urfi, dan dalam kalam uruf ya, tutur kata kebiasaan masyarakat, para rasul itu sama ya. Dalam tutur kata yang diucapkan oleh umumnya manusia ada kesamaan dengan kita. Seperti misalnya Rasul mengatakan akaltu, aku makan, wasyarabtu, aku minum ya. Ya, aku makan, aku minum, aku menikah ya. Ya. Aku ke toilet ya, itu sama, karena memang itu adalah terkait dengan basyariyah, terkait dengan badaniyah sebagaimana manusia. Kalau kita umumnya makan, maka Nabi juga, Rasul juga makan. Kita minum, Rasul juga minum. Kita berumah tangga, Rasul juga berumah tangga. Rasul-rasul itu berumah tangga, punya istri. Yang belum sempat punya istri kan Nabi Isa ya. Sudah keburu dikejar-kejar, mau dibunuh.
Itu namanya sifat basyariyah. Maka disebutnya a'radul basyariyah, ya. Kebiasaan sifat-sifat kemanusiaan antara Rasul dengan kita sama. Butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh rumah tangga, dan seterusnya. Tetapi annahum ma'sumuna, wa annahum, dan sesungguhnya dan bahwasanya para rasul itu ma'sumuna, terpelihara, minal wuqu'i fi muharramin, terpelihara dari jatuh pada perbuatan haram, au makruhin, atau perbuatan makruh. Itu bedanya, ya. Kalau kita kadang-kadang jatuh kepada haram atau makruh, tapi kalau Rasul tidak pernah jatuh pada perbuatan haram juga perbuatan makruh. Itu bedanya. Namanya maksum. Kalau kita namanya mahfuz, ya. Maksum dipelihara, mahfuz dijaga, ya. Dipelihara sama dijaga tentu beda. Kalau dipelihara, itu pemeliharaan itu terus menerus dalam 24 jam, maka tidak mungkin terpleset jatuh pada perbuatan salah. Tapi kalau mahfuz dijaga, ya. Namanya dijaga itu kadang-kadang ada khilafnya, ya. Misalnya abangnya suruh jagain adiknya, "Dek, jagain adik tuh, Bang. Tuh, Ibu mau masak." Gitu. Tahu-tahu jatuh, adiknya nangis. Nah, itu namanya mahfuz. Kita kadang-kadang suka masih waqa'a 'alal haram, jatuh kepada hal yang haram atau hal-hal yang makruh. Jadi beda kita dengan Rasul. Wa annahum, dan bahwasanya mereka muballighuna, muballigh, ya, dari kata ballagha yuballighu, muballighan. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan apa-apa umiru, yang telah diperintahkan, bitablighihi, untuk menyampaikannya, lil khalqi, kepada makhluk manusia. Wa illam yakun ahkaman, sekalipun yang disampaikan itu tidak mesti terkait dengan hukum-hukum tertentu. Maka sifat wajib Nabi yang kedua disebutnya tabligh. Sifat Rasul yang kedua disebutnya tabligh, menyampaikan. Sifat yang pertama siddiq, ya. Lawannya adalah kidhib. Maka sifat wajib yang kedua namanya tabligh, menyampaikan. Lawannya menyampaikan, menyembunyikan, ya. Tidak disampaikan kan berarti diumpetin, ya. Maka disebutnya adalah kitman, ya. Kalau Nabi, Rasul, semua apa yang diperintahkan oleh Allah disampaikan seluruhnya kepada umat. Tapi kalau kita sebagai umatnya, sebagian ada yang disampaikan, sebagian ada yang disembunyikan. Misalnya menerangkan tentang rumah tangga, ya. Terkait dengan rumah tangga, dari yang menyampaikan ada yang tidak bagus, itu kadang-kadang sengaja disembunyikan, ya, karena ada unsur malu dan sebagainya. Itu namanya kitman. Lalu kemudian wa annahum, dan bahwasanya mereka hadiquna, hadiq, ya, cerdas. Dalam bahasa lain faton, ya. Hadik dengan faton itu sama. Hadik cerdas, faton cerdas. Kalau perempuan fatona, kalau laki-laki fatoni. Nah, itu cerdas, ya.
kakaknya namanya Hadik, ya. Adiknya namanya Fatoni, ya. Ya. Hadik Akram, ya. Fatoni apa gitu misalnya, itu bagus tuh, ya. Cerdas semua tuh anaknya, namanya cerdas, nggak tahu orangnya. Udah dikasih nama cerdas sih, ya masih bebel aja, ya. Nah, jadi sifat wajib Nabi yang ketiga yaitu hadik atau fatonah, cerdas. Bihaisu sekiranya yakunu ada fihim pada mereka qudratun, memiliki kemampuan ala ilzamil khusumi, untuk mengalahkan musuh-musuhnya, wa muhajajatihim, dan melawan hujjah-hujjah mereka, melawan alasan-alasan mereka, wa ibtali da'awihim, dan dapat mematahkan, ya, pengakuan-pengakuan mereka, ya, pengakuan orang-orang yang mengaku benar, kebenarannya datang dari Allah, padahal bikin-bikin sendiri, itu dipatahkan, ya, dibatalkan oleh kecerdasan para rasul. Nah, jadi yang ke berapa tadi? Keempat, ya. Ya, fatonah, ya. Siddiq, ya, siddiq, tabligh, fatonah. Ya, yang keempat amanah, ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, ya. Jadi Rasul itu seperti Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau dibacakan satu ayat atau satu surat dari malaikat Jibril, sekalinya mendengar langsung hafal, menirukan sama persis dengan apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Itu kecerdasannya luar biasa. Akal para rasul itu di atas rata-rata akal manusia. Kita bolak-balik diajarin, ya, suruh ngapalin aja, ya, ya seringan lupa lagi. Rasul sekali dibacakan langsung paham, langsung bisa menirukan dan menyampaikan kepada umatnya. Fahadhihi sifatul arba'atu, maka ini sifat yang empat, ya. Fahadhihi sifatul arba'atu, maka ini sifat yang empat, ya, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah, tajibu, menjadi wajib, lil mursalina, bagi seorang rasul, ya. Wajib dimiliki oleh para rasul, yaitu sifat yang empat, ya. Jujur, berani menyampaikan, lalu kemudian cerdas dan amanah dalam bertugas. Wa amal anbiya'u, dan adapun para nabi, ghairul mursalina, selain para rasul, adapun nabi selain rasul, fala yakununa muballighina, fala yakununa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka, muballighina, untuk menyampaikan. Wa innama, dan sesungguhnya, yajibu, wajib, alaihim, kepada para nabi, ayyuballighun nasa, untuk menyampaikan kepada orang lain, kepada manusia, annahum, bahwasanya mereka, anbiya'u, adalah para nabi. Nabi beda dengan rasul, ya. Kalau rasul itu sifat wajibnya 4, kalau nabi sifat wajibnya cukup 3, ya, yaitu tidak ada kewajiban untuk tabligh, ya. Tetapi dalam hal menyampaikannya informasi kepada umat,
bahwa informasi yang kudu sampai kepada umat adalah mengatakan bahwa aku adalah seorang nabi. Aku adalah seorang nabi dari Rasul Anu. Misalnya Nabi Harun, seorang nabi dari Rasul namanya Nabi Musa. Maka kitab suci yang dibawa oleh Nabi adalah kitab suci Rasul yang sezaman dengannya. Apalagi Nabi Harun menjadi nabi itu karena memo dari Nabi Musa. Jadi nabi karena memo. Ya, Nabi Harun dikasih memo, ya, diserahkan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pengawalku. Jadikan Harun sebagai pengawalku. Karena lidahku cadel. Sebab dulu waktu aku masih bayi makan bara api yang disediakan oleh Fir'aun, ya. Kan Musa yang masih bayi ngencingin Fir'aun, raja dikencingin, marah, ya. Nah, karena marah mau dibunuh. Lalu kata Asyah, jangan buru-buru marah, dia kan anak kecil, belum ngerti, ya. Wayahnya kencing ya kencing, nggak bisa ngomong Pak mau kencing, enggak, ya. Kalau nggak percaya, coba sediain, ya, satu roti, satu bara api, mana yang diambil? Nah, Musa yang kecil tangannya udah mau ke roti, dibelokin sama malaikat Jibril ngambil bara api. Sebab kalau yang diambil roti mati Musa. Nah, diambil bara api, dikunyah, dimakan. Jadi lidahnya cadel. Makanya doanya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni Haruna waziran li. Waj'al Haruna waziran li. Jadi itu doanya Nabi Musa. Maka Nabi Harun tidak punya kewajiban menyampaikan risalah kecuali risalah yang dibawa oleh Rasul pada zamannya. Terbukti ketika Nabi Allah Musa berkholwat untuk mendapatkan aturan tambahan dari kitab Taurat yang orang sekarang menyebutnya tin amandemen, ya, 10 undang-undang di luar kitab Taurat yang disebut Suhuf Musa. 40 hari 40 malam berkholwat di Gunung Sinai. Umat dijaga oleh Harun. Tapi umatnya mereka berbalik dari menyembah kepada Allah, menyembah kepada patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Begitu Musa pulang, Harun sudah dipegang aja itu kerah bajunya. Gimana sih kamu? Suruh ngurusin umat nggak bisa gitu, ya. Karena Nabi Musa itu keras, kalau Nabi Harun lembut. Wahai Musa, saya tidak sekeras kamu. Kalau saya memaksakan, saya akan dibunuh. Jadi ya, saya sudah mengingatkan, tapi mereka tetap melakukan. Mau dibilang apa? Nah, itu contoh. Jadi ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Wa innama yajibu alaihim ayyuballighun nasa annahum anbiya'u liyuh taramu, supaya mereka dihormati, supaya umat memberikan penghormatan kepada Nabi. Was-sahihu, dan qaul yang sahih, pendapat yang benar, fihim, pada mereka, al-imsaku an hasrihim fi adadin, bahwasanya bagi para ulama menahan diri dari menghitung jumlah para nabi. Jadi di atas sudah disebutkan la ya'lamu adaduhum illallah,
Nabi dan Rasul itu tidak tahu persis jumlahnya, kecuali yang tahu adalah Allah. Li'annahu, maka bahwasanya rubbama adda ila isbatin nubuwati war risalati, ya, seumpama sampai kepada penetapan tentang kenabian dan kerasulan, liman laisa kadzalika, bagi orang yang tidak berkompeten pada bidangnya, fil waqi'i, pada kenyataannya, au ila nafyi dzalika, atau sampai kepada penolakan akan hal itu, amman, terhadap orang, huwa, yang dia, kadzalika, seperti itu, fil waqi'i, pada keadaannya. Jadi kalau ada orang menyebut jumlah Nabi, jumlah Rasul sekian, 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 padahal dia bukan ahlinya, maka kita tidak perlu mengikutinya. Tetapi fayajibu, wajib at-tasdiqu, membenarkan, bi anna lillahi, bahwasanya bagi Allah, rusulan wa anbiya'u alal ijmali, bahwasanya Allah memiliki para rasul dan para nabi dalam jumlah yang global, jumlah yang banyak, yang kita tidak tahu persis berapa jumlah yang sesungguhnya. Qala Suhaimi, berkata Imam Suhaimi, na'am, ya, yajibu 'alal mu'mini, wajib bagi seorang mukmin, ayya'lama, untuk mengetahui para nabi, para rasul, wa yu'allima, dan mengajarkan, sibyanahu, anak-anak mereka, wa nisa'ahu, dan istri-istri mereka, wa khadamahu, dan pelayan-pelayan mereka, asma'ar rusuli, nama-nama rasul, al-madhkurina, yang disebutkan oleh Allah, fil qur'ani, di dalam Al-Quran, hatta yu'minu, sehingga mereka mengimani, bihim, terhadap para rasul, wa yusaddiqu, dan mereka membenarkan, bijami'ihim, pada jumlah seluruhnya, tafsilan, secara rinci. Kita diajari oleh guru-guru kita bahwasanya jumlah nabi, jumlah rasul yang patut kita ketahui adalah 25 rasul. Dari 25 rasul ada 5 rasul yang ulul azmi. Selebihnya itu kita tidak wajib ketahui. Dan kita wajib mengajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, ya, orang yang ada di rumah kita, semisal pembantu kita, kita kudu ajarkan kepada mereka nama-nama para rasul. Wa alla yadhunnu, dan hendaknya tidak menganggap, annal wajibah, bahwasanya yang wajib alaihim, kepada para rasul, al-imanu, mengimani, bi Muhammadin faqat, mengimani terhadap Nabi Muhammad semata, tidak. Ya. Ya. Jadi yang kita ajarkan kepada keluarga kita tidak sekedar mengimani kepada Nabi Muhammad semata-mata, ya, tapi mengimani seluruh Nabi dan Rasul yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Fa innal imana, karena bahwasanya iman, bijami'il anbiya'i, mempercayai terhadap seluruh para nabi, sawaun, sama saja, dzukira, disebutkan, ismahum, nama mereka, fil qur'ani, di dalam Al-Quran, aw lam yudhkar, atau tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, wajibun, adalah wajib, ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap orang mukallaf, orang dewasa. Wahum, dan mereka, ay al-madhkuruna, yaitu yang disebutkan, fil qur'ani, dalam Al-Quran, sittatun wa isyruna, ada 26, au khamsatun wa isyruna, atau 25. Jadi ada yang mengatakan 26, ada yang mengatakan 25. Wa nadhamtuha, dan aku tuliskan dalam nadham, faqultu, ya,
asma'u rusulin bi Qur'anin alaika tajib ka Adama Zakaria ba'da Yunusihim Nuhin wa Idrisin Ibrahim wal Yasa' Ishaq Yaqub Ismail salihihim Ayyub Harun Musa ma'a Syu'aibihim Dawud Hud Uzairun summa Yusufihim Lutin wa Ilyasa Dzul Kifli wat Tahada Yahya Sulaimana Isa ma'a Muhammadihim. Jadi ini syair yang dibuatkan oleh Syekh Nawawi. Asma'u ruslin bi Qur'anin alaika tajib ka Adam Zakaria ba'da Yunusihim Nuhin wa Idrisin Ibrahim wal Yasa'i Ishaq Yaqub Ismail salihihim Ayyub Harun Musa wa ma'a Syu'aibihim Dawud Uzairun summa Yusufihim Lutin wa Ilyasa Dzul Kifli awit Tahada Yahya Sulaimana Isa ma'a Muhammadihim. Tidak berurutan di sini ya. Tapi yang pasti jumlahnya adalah 25. Adapun ada yang mengatakan 26, nanti ada penjelasannya kenapa kok 26. Ternyata ada nama yang sama tapi beda, namanya beda tapi orang yang dimaksud sama. Jadi jumlah namanya 26 tapi jumlah rasul yang patut diketahui adalah 25. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita teruskan tentang rinciannya dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pelajaran ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.